Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Seberapa pun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, Yesus. Rasakan betapa banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengalir setia, doa hati kita mengalir setia.
memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap kekosongan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami Yesus Tuhan untuk kami dapat tetap bersyukur di dalam segala keadaan ya Bapa. Mungkin beban masalah kami terlalu berat Yesus, tapi Engkau tahu ya Bapa bahwa di dalam-Mu akan ada jalan Kau terbaik bagi setiap permasalahan kami ya Bapa. Kau selalu menguatkan kami, Kau selalu memberikan dukungan bagi kami Yesus Tuhan. Kami mau ya Bapa pada pagi hari ini kami menanggalkan segala beban persoalan kami ya Bapa, agar Yesus Tuhan sukacita kami tidak terhalang oleh karena beban-beban permasalahan yang kami rasakan Yesus Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami ya Bapa, untuk kami dapat bersukacita pada pagi hari ini memuji memuliakan Engkau. Seberapapun kami yang ada Bapa pada pagi hari ini, kiranya Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Kami yang sakit juga Yesus Tuhan, Engkau tahu banyak di rumah maupun yang berada di dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Yesus Tuhan, kami sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipenuhi dengan roh-roh sukacita ya Bapa, sehingga kondisi kami juga boleh dapat disehatkan, kami dipulihkan juga ya Bapa. Kami yang lemah dikuatkan oleh karena Engkau. Kami yang dalam kondisi lemah fisik juga ya Bapa, Kau berikan kami semangat dukungan Yesus Tuhan, untuk kami dapat tetap berjalan sama-sama dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau pakai para pelayan pada hari ini yang melayani Engkau ya Bapa. Baik WL singer ya Bapa, pemegang LCD, pemain musik, bahkan hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus Tuhan. Berkatalah Engkau ya Bapa di dalam setiap jalan ibadah kami pada pagi hari ini ya Yesus Tuhan. Kami serahkan juga jalan ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu saat dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kayaknya nggak ada senyum ya. Ada senyum pada pagi hari ini untuk kita dapat menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Shalom. Shalom. Untuk lagu ini mungkin udah pernah dibawakan satu kali, cuma kita mau bawakan lagi. Mungkin dengan lagu ini kita semua dapat tersenyum untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Mari sambil duduk kita akan menaikkan pujian kita. Tersenyumlah hai semua. Sebab bagi Tuhan adalah sudah biasa. Let's
seperempatnya doang, tidak mungkin belum full penuh dengan sukacita. Jika kita masih dipenuhi dengan roh sukacita untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan, saya undang kembali kita balik berdiri, sebab Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk mengatasi setiap beban permasalahan setiap apapun yang kita hadapi dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan dari Tuhan. Kita diberi kuasa untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Jika kita masih diberi kuasa, mari saya undang kita naikkan puji untuk Tuhan.
siang bagi mungkin ada jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kesemuran Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada bagi yang berulang tahun, Bapak Serianto, Tante Wawa, kenapa nih? Mungkin kalau dari saya sendiri sedikit saja kesaksian yang mewakili Koko. Yang tahun ini ditambahkan satu lagi 1 tahun usianya, bonus dari Tuhan. Biarlah ini semua boleh dapat menjadi pengharapan saya untuk Koko juga dapat tetap terus setia beribadah kepada Tuhan biarpun jauh di luar kota, dan segala apa yang didoakan juga kami berdua. Mungkin kiranya Tuhan jawab, Tuhan dengan Koko juga bilang terima kasih. Mungkin gak bisa balas di grup atau di Facebook untuk doa dan ucapannya, tapi Koko bilang terima kasih buat semua jemaat GPD Maranatha Horgelis, juga untuk keluarga pastori dan Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya jika tidak ada ini yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, saya undang pujian dari kaum pria untuk maju ke depan. Yang merasa pria, mari saya undang maju ke depan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan. Kaum pria ada? Oh ada, amin, puji Tuhan. Ayo orang merasa pria. Terima kasih untuk pujiannya dari kaum pria. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik
buat melihat dari tempat ini. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Sio Manisnya. Untuk kita diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memilih untuk tetap setia di dalam keadaan kita seperti apapun Tuhan. Kita mau percaya bahwa di dalam setiap pergumulan kita rasakan semakin hari semakin berat, tapi itu semua di dalam Engkau ya Bapa. Akan ada jalan keluar perbaikan daripada Yesus Tuhan. Dari setiap permasalahan yang kami punya Yesus. Haleluya, Yesus. Ada saatnya yang ku alami.
Kita mau dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, haleluya. Glory, Yesus Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Permasalahan di dalam hidup kita yang terjadi, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan pertolongan Tuhan, rasakan apapun itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa dapat mendatangkan kebaikan bagi setiap perjalanan yang kita lalui, yang kita jalani. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa, kami tetap berseru kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Dalam kasih Kristus, nanti saya minta Ibu Fitri yang akan berdoa untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita jalankan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, supaya kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, kami ingin setia pada Bapa sampai kami maka kami amin. Puji-pujian ini Bapa yang baik, penuh hati setiap kami di dalam Bapa, agar kami selalu menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan apa yang ada hasil kami Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, kamu berhati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, baik yang memberi ataupun tidak memberi Bapa, hati kami masing-masing Bapa, berkati apa yang kami kerjakan Bapa, agar kami bisa memberi lebih lagi gereja ini Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa, agar firman itu menjadi penguat hati kami Bapa, agar firman itu menjadi tokoh dalam kehidupan kami, agar kami pun dapat menjadi pelaku firman. Berkata-katalah Bapa dalam hamba-Mu Bapa. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada penjaga masing-masing. Haleluya. Ada sukacita, masih semangat, masih baca Alkitab, masih berdoa, masih mau masuk surga. Siapa yang dulu? Mama Elis. Tuh, di antara sekian ratusan ribu orang, cuma Mama Elis yang angkat tangan. Sebenarnya mau pulang kampung apa enggak? Mau masuk surga apa enggak? Mau? Siapa yang duluan? Opung Manalo mau duluan? Opung Manalo aja belum mau duluan, apalagi saya. Kalau kita sudah selesai, kapanpun, dimanapun, umur berapapun, masih jomblo apa sudah menikah, ini udah menikah loh, udah siap berarti. Waktu kemarin kan ditanya mau pulang kampung, belum, soalnya belum menikah. Sekarang udah menikah, udah siap berarti? Belum. Apalagi yang ditunggu? Hah? Mau punya keturunan lagi? Amin. Berapa lagi? 10. Biarin 10, mereka yang urus satu-satu ya, biarin. Yang tadi bilang amin, emang enak ngurus anak, tanya Mama Elis tuh.
jungkir balik, tidur nggak tidur, apalagi makan nggak makan. Saya ngalamin dulu, baru iya kan, ibu-ibu begitu kan dulu waktu ngurus anak-anak, makanya anak-anak tuh harus berbakti sama orang tua loh, begitu loh. Lihat makanya sekarang ngurus, gak usah tutup kuping, nanti kalian kena karma. Mama Elis mengurus si kembar kayak gitu, orang tua kalian mengurus kalian. Siapa yang masih kecil? Nah begitu ya. Hargai orang tuamu. Mereka yang dulunya kecil siang malam begadang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Bener nggak? Kita mau makan lagi nikmat-nikmat mau makan nih, seret lagi. Udah hilang selera makannya beneran ya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang sebuah ruangan. Apa namanya, Revi? Bapak Ibu ada yang melihat perbedaan nggak dalam diri Revi? Coba Revi lihat ke belakang itu, tunjukin mukanya, dia pakai poni. Mau ikut-ikut itu apa? Lisa Blackpink. Oh ini Revi Blackpink. Oh iya Blackpink ya, bajunya udah Blackpink ya. Ya anggap aja itu Pink ya, Lisa Blackpink. Jadi mulai hari ini dia ganti nama. Bukan lagi Revi ya Ibu Arianti, namanya Lisa Blackpink. Si mana apa? Potong kerbau ya. Potong kerbau bukan lagi ayam. Ayam mama mau hilang 2 dari malam katanya. Itu duka cita Ibu Arianti ya. Semoga yang ambil diberkati Tuhan. Mungkin lagi butuh buat syukuran anaknya ya. Karena ayamnya banyak, ada 50 gitu. Jadi dia nggak tahu yang mana yang hilang. Makanya dikasih nama. Namain saya juga nggak apa-apa. Dikasih nama, dikasih ya tugas Revi ya. Setiap ayam-ayam yang ada di kandang di rumahmu kasih nama, kasih label. Biar kalau yang hilang tuh tahu siapa didoain ya. Oh yang hilang misalnya si Budi. Bu Fitri ketawanya itu banget. Lo lihat tuh mesra banget pengantin baru. Dengar firman aja pegangan tangan. Pasti langsung lepas. Bagus itu namanya wajar kan, pengantin baru masih mesra-mesranya. Nanti 10 tahun harus tetap seperti itu ya. Apalagi 20 tahun, apalagi 30 tahun harus tetap mesra. 2 Samuel 23 2 Samuel 23 ayat 8 dulu sampai 12. Masih mau masuk surga? Pertanyaan juga. Bunda masih sakit ya? Saya lihat tadi jalannya itu banget. Cepat sembuh ya Bunda ya. Tuhan Yesus jamah. Kemarin saya ketemu Febrik. Mau kemana Febrik? Beli bubur. Oh masih sakit. Lama banget Bun sakitnya. Puji Tuhan hari ini Bunda bisa ke gereja. Pasti karena kemurahan Tuhan dan doa Revi juga. Revi itu kangen sama Bunda. Kangen ditraktir Bun maksudnya. Ya, 2 Samuel 23. Ini kita mau berbicara tentang tim elitnya Daud ya. Daud kan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul di ceritanya ya, dia melarikan diri ke sebuah gua. Kita ikutin aja ceritanya asik. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Kalau zaman sekarang itu Prabowo punya asisten ya. Bapak Kadem aja punya asisten, apalagi Prabowo. Nama yang pertama, mereka disebut kepala triwira. Jadi ada kepala-kepala pasukan mungkin biasanya. Yang pertama namanya Isibal, ya. Orang Harmoni, kepala triwira. Jadi Daud tuh punya 3 asisten yang mengepalai pasukan demi pasukan demi pasukan. Ia mengayunkan tombaknya. Ini diceritakan kelebihan dari Isibal, asisten pertama Daud. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa? 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi artinya waktu Daud itu melarikan diri, kepala triwiranya shung. Berapa yang mati? 800 orang dalam satu pertempuran. Ya, itu prestasi yang dicapai oleh Isibal. Ayat 9. Asisten Daud yang kedua. Dan sesudah tadi Isibal, ada yang kedua namanya Eleazar.
berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi semua udah mundur, udah mau menyerah, dia sendiri yang maju, si Eleazar ini. Apa yang dia lakukan ayat 10? Prestasi yang dicapai Eleazar. Tetapi di saat orang lain mundur, di saat orang lain tidak mau lagi melayani, di saat orang lain lagi tidak mau lagi ikut-ikutan ke Tuhan, dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai apa saudara? Tangannya lesu, capek maksudnya, dan tinggal melekat pada pedangnya. Jadi ketika dia habis membunuh banyak orang Filistin, pedangnya nempel di tangan. Ya, saking dia banyak membunuh banyak orang Filistin, saking saya belum mendengar ada orang Kristen saking lamanya baca Alkitab, Alkitabnya nempel di tangan. Betul? Udah ada yang pernah mendengar? Saking lamanya baca Alkitab, Alkitabnya nempel di tangan. Udah ada yang mendengar? Belum? Ayo lakukan. Saking saudara sering banget baca Alkitab, Alkitabnya nggak bisa lepas dari tangan. Amin. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang untuk kembali. Jadi rakyat udah mundur, udah menyerah, udah angkat tangan, datang lagi. Karena prestasi yang dibuat oleh Eleazar ini, dia mengalahkan banyak orang Filistin sampai pedang itu melekat pada tangannya. Jadi rakyatnya datang untuk menjarak, udah kalah, baru datang. Ya. Yang ketiga, ayat berikutnya. Sesudah tadi siapa? Isi Baal, Eleazar. Yang ketiga, sesudah dia, namanya siapa? Sarah. Itu makanya kodinya geser, jadi nggak ketutup. Sama. Anak Age, orang Harari, dekat kebun buah itu Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, nah ini dia prestasinya beda sama yang gua tadi. Coba saudara baca. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Orang Manado bilang bredebol. Enak sekali tusuk kacang merah pakai kaki babi. Mungkin ini asal muasal kacang merah tetap bertahan sampai sekarang. Berterima kasihlah berterima kasihlah sama-sama. Jadi di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, penuh bredebol, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Udah pada kabur semua tentaranya. Apa yang dilakukan oleh Sama? Berikutnya Levi 12. Maka berdirilah si Sama ini di tengah-tengah ladang kacang merah itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dia bertahan di ladang kacang merah yang tadinya mungkin mau direbut orang Filistin. Dia berjuang mempertahankannya dan dia menang. Saudara dan saya harus mengikuti kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh triwiranya Daud. Siapa tadi? Isi Baal, Eleazar, satu lagi siapa? Sama. Pasti yang Bapak Ibu Saudara ingat Sama, ya, karena ada kacang merah. Ya. Berterima kasihlah pada Sama yang suka kacang merah, yang suka bredebon. Mungkin sampai sekarang kacang merah ada. Salah satunya karena Sama, ya, nggak jadi di bumi hangus kan? Ladang apa kacang merah. Berterima kasihlah pada Sama. Kalau saya dan saudara nanti diberkati Tuhan pergi ke Israel, yang bilang amin pergi, yang amin terlambat menjadi. Kalau mungkin nanti ya kita diberkati pergi ke Israel, cari tahu deh di kurikulum Israel. Ketiga nama pahlawan Daud ini masih tercatat sebagai pahlawan di Israel. Kalau di Indonesia mungkin Pangeran Diponegoro atau
ibu kita kan langsung bangun Pak Jimmy. Ya, mungkin kalau di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau saudara nanti pergi ke Israel, lihat kurikulumnya. Di sekolah-sekolah, anak-anak sekolahnya masih belajar tentang pahlawan Israel 3 ini. Isi Baal, Eleazar, sama. Ya. Termasuk pahlawan-pahlawan di Israel. Disebutnya Triwiranya Daud. Ya. Ketiga orang ini saudara mungkin bertanya, datang dari mana mereka? Lulusan sekolah Alkitab mana mereka? Lulusan mungkin sekolah ketentaraan mana? Si Baal, Eleazar dan sama ini. Mereka dari mana ya? Kok hebat banget? Bisa mengalahkan 800 orang, bisa mempertahankan ladang kacang merah, bisa memukul kalah sampai pedangnya melekat di tangan. Pasti mereka adalah orang-orang yang terlatih. Pasti mereka orang-orang yang terdidik di proses yang tidak mudah. Gak mungkin langsung jadi jagoan. Pasti mereka melewati latihan. Pasti mereka melewati yang namanya proses. Saudara mau tahu mereka datang dari mana? 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara mau tahu mereka datang dari mana, ini jawabannya. Tante Teresa tahu? Enggak salah. 1 Samuel 22 ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Jadi waktu Daud dikejar-kejar Saul mertuanya, Daud melakukan penyingkiran ke Gua Adulam. Dia bersembunyi di situ. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dia ditengok di Gua Adulam oleh saudara-saudara. Ternyata bukan hanya saudara-saudaranya yang datang. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Pada datang ke Gua Adulam nyari Daud. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400. Dari sinilah Triwira Daud berasal. Bukan dari lulusan sekolah Alkitab Israel, bukan lulusan sekolah ketentaraan Israel, bukan lulusan dari sekolah kepolisian Israel, tapi 3 prawira Daud berasal dari Gua Adulam. Yang pasti mereka bukan orang-orang baik. Betul? Mereka orang-orang yang tersakiti, hidup dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang, dan mereka adalah bagian dari orang yang sakit hati. Ya, betul? Ternyata dari situ 3 pahlawan Daud ini berasal. Ada 400 orang yang ikut Daud. Salah 3-nya 3 orang tadi. Ya, jadi saudara tahu dari mana mereka berasal ya? Dari Daud jadi pemimpin. Mereka ini orang-orang yang hidup dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Daud pimpin. Ya. Ternyata proses pelatihan mereka, proses pembentukan dari Triwira Daud itu ada di Gua Adulam. Dan 3 permasalahan ini, ya, apa tadi? Hidup dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Ternyata masih ada sampai saat ini, betul? Ada yang mengalami 3 permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang di Gua Adulam, masih ada sampai sekarang. Ya, Tante Derby, jangan sedih, karena hari-hari ini Tante Derby jomblo. Ditinggal suami sebentar ya Tante ya. Dia pergi pasti akan kembali. Galau dari tadi bolak-balik aja, hati tak tenang. Biasanya duduk berdua. Makanya kalau ada kalau nggak ada kangennya. Kita membahas ini 3 permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang 400 orang yang
pengikut Daud di Gua Adulam. Yang pertama, hidup dalam ada yang nggak pernah hidup dalam kesukaran? Senang terus saya baca. Saya nggak pernah mengalami masalah. Saya nggak pernah ada. Kalau nggak ada nanti saya bagi-bagi kesukaran saya. Nggak ada ya. Semua kita pernah mengalami kesukaran, apalagi sekarang ini. Setiap orang yang ketemu saya, kok sepi ya, betul? Yang berusaha di sini mengalami kesepian demi kesepian, ngalamin. Hari-hari ini perekonomian memang benar lagi lesu. Tetapi saya dan saudara tidak pernah mengalami kelesuan karena ada Yesus yang selalu. Amin. Pagi ini lagi lesu usahanya, semua ngalamin kecuali Bu Sutina. Bu Sutina juga pasti ngalamin ya. Kita semua merasakan bahwa ekonomi lagi ya kadang batu, kadang pilek ekonominya ya, kadang bersih, kadang sakit panas. Habis itu sembuh di dalam Tuhan. Amin. Mungkin di antara keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita ada yang mengalami kesukaran. Ada apa? Ya, mungkin saudara sukar berkomunikasi dengan anak-anak saudara. Ada yang sudah mulai sukar? Saudara yang punya anak ABG, ada yang tahu password HP anak saudara? Pasti nggak ada yang tahu, betul? Orang tua sekarang kadang-kadang sukar berkomunikasi dengan baik dengan anak. Ya. Bangun komunikasi dengan anak. Buka akses yang selebar-lebarnya bagi anak saudara. Ya. Buka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk kita berbicara keluarga aja dulu ya. Anak kita curhat, anak kita ngomong mereka nggak takut, anak kita berbuat salah mereka nggak takut cerita. Amin. Ya. Buka akses yang selebar-lebarnya bagi anak-anak saudara, suami saudara, istri saudara untuk terbuka dan berkomunikasi. Mungkin sekarang ini anak-anak kita lagi sok tahu di luar sana, betul? Anak-anak muda kan gitu, saya banyak tahu, jadi sok tahu, ya, sok tahu. Bahasa Jermannya sotoy. Ya kan? Nah, mungkin anak-anak sekarang kita mungkin di luar lagi nyari jati diri, karena di rumah nggak ada jati. Jadikan rumah saya dan saudara sebagai tempat pencarian terbaik bagi anak-anak. Ya, anak-anak mau tahu soal seks terbuka di rumah. Jadi mereka nggak cari-cari keluar. Anak-anak mau tahu soal misalnya usaha, soal ekonomi, soal keuangan, mereka menemukan di rumah, nggak nyari-nyari di luar. Anak-anak saudara nyari-nyari tahu tentang lawan jenis, mereka nggak cari di luar rumah, tapi mereka menemukan jawabannya di rumah. Amin. Sayangi dong anak-anak saudara dan saya setiap hari. Amin. Aduh, nakal banget, susah diatur. Tetap sayangi mereka. Amin. Terus sayangi mereka tanpa mengharapkan balas. Aminnya hilang. Ya. Saudara sayang sama anak, jangan ngarepin balas. Soalnya bisa sakit hati. Betul? Saudara sayang sama anak, anak harus sayang sama saya. Oh, nanti bisa sakit hati. Tapi mulai sekarang sayangi anak. Saya nggak sayang anak pun nggak apa-apa. Itu mengurangi sakit hati. Amin. Kalau kita sayang sama anak terus ngarepin balas mereka sayang sama kita, itu namanya transaksi. Kamu sayang sama saya, sayang sama kamu, kamu harus sayang sama saya. Itu transaksi bukan? Betul kan? Jika kamu sayang sama saya, maka saya sayang sama kamu. Itu emang Bapak di surga gitu sama saudara? Saya sayang sama kamu, Revi. Kalau kamu nggak sayang sama saya, napasmu disetop 5 menit. Gitu Bapak di surga? Dia sayang sama saya dan saudara. Walaupun kita bandel, walaupun kita mungkin nggak melakukan firman, walaupun kita masih terus melakukan
nanti jadi orang tua ketika kelak dewasa. Sayangi anak-anak tanpa mengharapkan balas. Kalau mereka membalas dengan lebih baik, puji Tuhan 12 kali. Amin. Kadang-kadang cara orang tua kita mendidik kita dulu, kita suka terapkan ya sama anak-anak kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia dididik sama orang tuanya gini. Jadi kalau dia main ya di luar, terus orang tuanya datang cuma melotot sama batu, ngerti loh, pulang. Coba anak zaman sekarang, mama batuk, bener nggak? Bener nggak? Kadang-kadang kita menerapkan sesuatu yang udah nggak relevan. Anak zaman sekarang udah nggak bisa digituin. Tuh akar. Ya, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Cara kita mendidik membesarkan anak. Dulu saya sama papi saya, anaknya kan 3, saya 3 bersaudara. Kalau saya main di rumah tetangga di luar itu, kalau di sini kan tetangganya cuma sebelah cengkar, kebun, rumah kosong 2. Jadi Excel dan Tasya nggak main lah di rumah tetangga. Tapi dulu saya hidup di tengah-tengah tetangga yang banyak di sekitar gereja. Kalau kami bertiga main di rumah, cara papi saya menyuruh kami pulang nggak teriak-teriak, jer nggak, Ariel pulang Ariel nggak. Tahu apa yang dia lakukan? Dia punya 3 jenis siulan. Siulan pertama untuk anak pertama, siulan kedua untuk anak kedua, siulan ketiga untuk anak ketiga. Sudah mau tahu siulannya gimana? Untuk saya ya. Semoga saya nggak lupa. Untuk saya. Untuk adik saya kedua, yang ketiga, gimana ya? Jadi tetangga udah tahu kalau ada yang bersiul di rumah saya, tuh Jer dipanggil deh katanya gitu. Jadi ada 3 jenis siulan yang tahu cuma kita. Tapi tetangga tahu kalau papi saya sudah bersiul, berarti kami harus pulang. Kalau nggak pulang, rotan menunggu di rumah. Tapi, nah misalnya nih ya, saya terapkan sama Acak. Sampai saya aware, Acak nggak akan pulang. Bener nggak? Udah beda zamannya. Anak sekarang susah digituin. Kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mendidik anak dengan metode yang tepat untuk anak-anak sekarang. Kan beda generasi, betul nggak? Dulu generasi cut bray, cut, sekarang nggak tahu generasi apa, betul? Ada Gen Z, ada milenial, ada Gen Z, apa lagi? Alpha, Omega, ya beda. Saya dan saudara harus minta dari hikmat dari Tuhan nanti. Jangan bukan ya jadi orang tua, beda lagi, betul? Minta hikmat, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Jangan selalu disamakan. Dulu mama, nggak bisa. Biar dulu mama, sampai doer pun saudara ngomong gitu nggak bisa. Amin. Jangan terus koreksi, tapi bangun connect. Anak bosan loh dikoreksi terus. Kamu harus begini, kamu ini, kamu bosan. Tapi bangun komunikasi. Anak sekarang bisa kok diajak komunikasi, benar. Amin. Minta hikmat. Jangan terus koreksi, tapi bangun koneksi dengan anak. Contoh simpel. Bagaimana kalau anak-anak kita mulai suka dengan lawan jenis? Bu hati-hati. Senior, gimana caranya? Kok ketawa? Coba, misalnya ya, Revi udah mulai suka sama seseorang. Gimana caranya Bu Ariati menasihati Revi? Pusing ya? Ya kan? Pusing kan? Padahal dari generasi ke generasi masalah itu akan tetap ada. Anak saudara suka sama lawan jenis. Gimana caranya? Ya normal, bagus. Ajari, kasih tahu. Kalau misalnya mereka udah mulai tahu pacaran ya,
Beneran, anak sekarang begitu. Enggak, alasannya capok. Padahal kenapa dari ke belakang? Ajarin kasih tahu anak-anak kita cara pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat apa? Agendanya ngobrol di tempat terang, banyak CCTV. Amin. Gitu ya. Kalau mereka udah mulai suka dengan lawan jenis, ajarin pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat bukan check in. Pacaran yang sehat bukan ciuman. Bukan ciuman. Siapa lagi yang jomblo sih? Pacaran yang sehat bukan check in, bukan ciuman. Oh no, yang lagi pacaran juga. Ya. Doni, pacaran yang sehat agendanya apa? Ngobrol di tempat terang, banyak CCTV nggak depan Masyastor. Ada CCTV, tempatnya terang, ramai. Ya, gitu ya. Ajarin anak-anak saudara cara pacaran yang sehat. Dilarang malah sembunyi-sembunyi. Beneran deh. Saudara lagi kerja mereka pacaran. Ajarin gak apa-apa. Yang pasti seiman. Kuban udah punya pacar? Oh, tapi uploadannya cewek terus. Kamu suka tapi gak berani ngungkapin ya. Tanya sama ini yang masih baru. Cara mengungkapkan cinta itu diajak makan. 5 menit berjalan baru ngomong. Perut kenyang, hati tenang, pikiran terbuka. Ya, Pak Jaya, waktu nembak Bu Fitri lagi makan kan? Iya kan? Maksa banget. Loh, anak-anak muda Dewi ditembak Doni lagi apa? Lagi benerin komputer. Pasti ditolak 2 kali kan? Habis itu baru diterima kan? Ajar makan. Amin. Apaan sih kayaknya? Bapak-bapak ya, yang punya anak perempuan, ajak ngedate. Apa tuh ngedate? Kencan. Apa ya? Anak perempuannya dandan. Terus pergi bareng-bareng. Kalau punya mobil pergi naik mobil, punya motor pakai naik motor. Duduk makan di warung kek, di restoran kek, ngobrol. Supaya apa tujuannya? Mereka tahu laki-laki di rumah, bukan cari-cari di luar. Amin. Gitu. Banyak kesukaran. Saudara mungkin punya kesukaran sendiri selain di rumah tangga, ya. Banyak, pasti banyak masalah. Tapi percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang kedua, apa di situ? Dikejar-kejar bukan piutang. Jadi 400 orang itu ada yang punya utang banyak, dikejar-kejar sama debt collector kalau zaman sekarang. Bayar nggak? Kalau nggak suaminya disita. Bawa aja. Kalau istrinya disita, bawa aja. Itu 400 orang yang ikut dalam tuh kayak gitu. Jadi salah satunya orang yang dikejar-kejar hutang. Saya nggak mau berbicara banyak di tempat itu, apalagi masalah ini, karena kuncinya cuma satu. Apa? Kalau kita punya hutang, kuncinya cuma satu, betul? Ya. Simple. Minta Tuhan beri kita hikmat, beri kemampuan untuk kita bisa melunasi hutang. Yang ketiga, sakit hati. Ini bahaya. Karena sakit hati adalah sakit paling parah di dunia. Saudara pernah sakit hati? Sering kan ya? Saudara pernah disakiti? Kalau sudah parah, saudara, orang yang sakit hati itu kanker, tumor, jantung, diabetes lewat. Karena orang yang sakit hati dan meresponnya dengan tidak benar, bahaya. Ada salah satu contoh kisah nyata. Kalau di Netflix, saudara nanti cari-cari
film yang judulnya Monster. Bukan monster binatang, saudara. Ini menggambarkan kisah nyata dari 2 orang anak laki-laki Fernandez bersaudara. Kejadiannya terjadi tahun 1989. Ada 2 kakak beradik. Mereka membunuh papa mamanya dengan sadis. Karena apa? Sakit hati. Jadi dari kecil mereka menerima perlakuan yang tidak baik dari terutama papanya. Papanya melecehkan mereka, selalu membuli, selalu mungkin disiksa pakai siksaan fisik, kemudian mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, bahkan sampai siksaan seksual terjadi pada 2 anak laki-laki ini. Hingga mungkin pada ketika mereka dewasa, mereka tidak tahan, mereka bunuh orang tua mereka dengan sadis. Karena sakit, bahaya. Saudara, kalau sakit hati, responi dengan benar. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin anak ini bertahun-tahun mereka hidup mengalami siksaan, ada kata-kata yang menyakitkan mereka, pendem. Kok saya hari ini salah ngomong terus ya? Mereka menumpuk sakit hati yang menumpuk, yang menggunung, nggak diselesaikan. Ternyata menimbulkan suatu keinginan yang di luar dari kehendak Tuhan. Hati. Ketika kita sakit hati, firman Tuhan bilang apa? Bisa lupa nggak? Saya dan saudara bukan komputer yang ketika delete, ketika hapus langsung hilang. Masih bisa ingat nggak? Kalau kita sakit hati, masih. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, pertama kali mungkin nggak bisa. Aduh, sakit. Lepaskan pengampunan. Masih sakit Tuhan. Terus lepaskan pengampunan. Aduh, ketemu orang yang masih sakit Tuhan. Terus lepaskan pengampunan. Sampai suatu hari saudara ketemu dengan orang yang menyakiti saudara. Saudara sudah biasa aja. Itu namanya saudara sudah sembuh. Tapi kalau ketemu orangnya masih saudara masih bertanduk, itu saudara pasti masih sakit hati. Ya, responi dengan benar kalau saudara sakit hati. Karena ini bahaya saudara. Yang harus kita lakukan memaafkan dan melepaskan pengampunan. Gak ada cara lain. Karena cara memaafkan paling canggih di dunia adalah dengan melepaskan pengampunan. Mau? Saat ini saudara yang punya sakit hati sama orang lain, mau itu tetangga, tukang sayur, tukang beca, saudara, kakak, orang tua, adik ipar, kakak ipar, apalagi nenek, cucu, kakek, saudara sakit hati. Hari ini ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Gak bisa cepet sih, tapi pasti bisa. Karena ada lagunya kan, daripada sakit hati, lebih baik apa? Ayo Fitri, biasa dangdutan. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biarlah tak mengapa. Asik, tarik Bang. Rela, udah cukup ya. Daripada kita sakit hati, orang bilang lebih baik sakit gigi ya, seminggu sembuh. Sakit hati bisa berpuluh-puluh tahun. Tahu? Sakit yang berpuluh-puluh tahun itu bisa mengakibatkan kanker, tumor dan lain sebagainya loh. Sudah sakit hati. Biar. Nafsu banget jadi. Ketika kita mengalami persoalan, mau nggak? Kayak 400 orang ini dan terutama Trinira tadi. Mereka mau dipimpin oleh Daud. Yang 400 orang termasuk yang Trinira tadi, mereka mau dipimpin Daud. Karena kan mereka hidup dalam persoalan, kesukaran, banyak utang, sakit hati. Tapi mereka mau menerima didikan Daud, pimpinan Daud, bimbingan. Pasti Daud itu memproses mereka bertahun-tahun ya. Sampai sakit hatinya hilang, sampai mereka mungkin bisa menyelesaikan hutang-hutang mereka, sampai mereka mungkin lepas dari segala kesukaran yang mereka alami.
mereka keluar dari 3 masalah ini. Saya dan saudara kalau mengalami 3 masalah ini memang butuh proses. Saudara mengampuni orang lain gak bisa 1-2 jam. Pasti mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Tapi gua Adulam, kalau zaman sekarang saya sebut saja ruang gagal. Betul? Orang-orang gagal kumpul di gua Adulam. Dan saya sebut lagi di dalam Tuhan, ruang pengharapan. Mungkin saya dan saudara bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesukaran, dikejar-kejar utang, orang-orang yang sakit hati. Mau nggak dipimpin oleh Tuhan Yesus? Karena Daud adalah gambaran Yesus di perjanjian baru. Saudara mau nggak dipimpin Tuhan untuk keluar dari segala persoalan, keluar dari segala masalah-masalah utang, keluar dari segala masalah-masalah sakit hati? Minta pimpinan Tuhan. Amin. Kalau ada keluarga kita yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, boleh mendisiplinkan, boleh menghukum, tapi dampingi mereka untuk mereka kembali bangkit dari kegagalan, dari kesalahan mereka. Saudara tahu, data yang terjadi di Indonesia ini bahaya untuk generasi muda. Ada anak-anak yang merasa tidak diterima di keluarganya. Ada yang anak-anak merasa ketakutan untuk terbuka sama orang tuanya. Terjadi di Indonesia, bukan di luar negeri. Saudara tahu, ada seorang anak yang HP-nya ketinggalan di mall. Dia keluar dari mall, balik lagi cari HP-nya nggak ada, bunuh diri terjun dari lantai 6. Cuma gara-gara apa? HP ketinggalan. Itu berarti kenapa? Di rumahnya dia sudah habis ya, habis nih, betul? Tidak ada ruang gagal di rumahnya. Gak ada penerimaan kalau seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Ada lagi kasus, ada seorang anak yang dituntut sempurna dalam pendidikannya. Sempurna sih, semester 1 dia A semua kuliahnya. Semester 2 A semua nilainya. Semester 3 A ada B1. Dia minum racun. Kenapa? Takut dimarahin, takut disotop uang jajannya mungkin, takut dibully sama orang tuanya. Jadi dari dua kasus tadi menunjukkan bahwa masih ada keluarga-keluarga yang tidak membangun ruang gagal. Kalau anak-anak dituntut sempurna terus, ranking 1 terus, berprestasi terus. Kalau anaknya salah, anaknya gagal, habis. Hati-hati. Bangun dong ruang gagal. Kita kan gak sempurna. Saya dan saudara sebagai orang tua juga gak sempurna. Kita masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Begitu juga dengan anak-anak. Ada saatnya mungkin mereka gagal. Ada saatnya mereka melakukan kesalahan. Bangun dong. Bukan saudara berarti nanti Bu Sutina nanti ya di sebelahnya bangun ruang gagal. Ini area ruang gagal untuk kalian. Enggak. Punya gak hati untuk menerima kesalahan anak? Punya hati untuk menerima kegagalan? Seperti kalau di sekolah itu ada namanya ruang apa? BP. Betul? Itu ruang gagal di sekolah loh. Sekarang BK. Kalau zaman kajian BP. BP. Bukan ruang BP. Ya udah BP atau BK. Yang pasti saya belum pernah masuk ruangan itu. Tapi kalau saudara yang pernah masuk, saudara dibimbing kan di situ. Ada guru BP, BK, apapun itu. Ya itu. Dia mau masuk ruang BK. Di ruang BK, ruang BP, saudara nanti dinasihatin. Jangan gitu ya nak, harus begini ya nak. Betul gak? Saudara gitu gak di rumah? Atau anak salah langsung disabet, suruh keluar. Kamu keluar dari apa namanya surat tuh? Kakak, gak dapat warisan. Jangan balik lagi ke rumah. Hah? Kenapa Bu Fitri senyum? Pernah digituin? Ya, bangun ruang gagal. Di gereja sama. Kita saling memberi, saling menerima. Kalau ada teman seiman yang salah, jangan terus ditulis. Kamu ini ya, kamu ya, malu-maluin gereja aja.
showroom, kita apa? Bengkel. Jangan cuma tempel bagus di luar, dalamnya hancur. Saya dan saudara harus punya ruang gagal di gereja ini. Ada orang salah, boleh ditegur, boleh didisiplinkan, boleh mereka tidak melayani, tapi dampingi mereka selama mereka didisiplinkan. Temani mereka sampai mereka bangkit lagi. Ada beberapa perabotan dalam ruang gagal, dalam tanda kutip lah ya. Yang pertama, adanya penerimaan. Terima orang-orang yang gagal, apalagi itu anak-anak kita, keluarga kita. Suami saudara melakukan kesalahan, terima. Istri saudara melakukan kegagalan, terima lagi. Jangan terus dibully, diusir, gak boleh balik lagi. Ya, terima. Mereka yang mengalami kegagalan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, tugas saya dan saudara menerima. Yesus yang mengubahkan. Amin. Terima. Apalagi itu anak-anak kita, keluarga kita, belajar dong menerima. Yang kedua, pendampingan. Dalam ruang gagal atau ruang pengharapan ada pendampingan. Temenin dong mereka yang melakukan kesalahan. Dampingi. Mungkin mereka menerima konsekuensi. Di stop uang jajan seminggu di sana, tapi tetap terus menemani. Walaupun mereka dihukum, tetap mendampingi. Dengarkan apa keluh kesah mereka. Saudara sebagai orang tua di rumah mungkin bertindak sebagai konselor. Ketika saudara melakukan konseling dengan anak-anak, jangan ngomong terus, dengerin anak-anak saudara ngomong. Konselor terbaik adalah konselor yang pandai. Amin. Orang yang lagi bermasalah butuh didengar, butuh kita mendengar curhatan mereka. Yang ketiga, perabotan apa yang ada di ruang gagal? Tuker sudut pandang. Bahasa kerennya apa, Cak? POV, point of view. Kadang-kadang orang kalau lagi gagal, orang lagi berbuat kesalahan, biasanya dia perasaan, saya lagi dihukum Tuhan. Benar? Aduh, ini Tuhan lagi marah sama saya kayak. Betul? Tukeran sama mereka. Tukar sudut pandang bahwa masalah adalah bagian dari sayangnya Tuhan buat mereka. Tukar cara berpikir sudut pandang bahwa ujian adalah bentuk sayangnya Tuhan bagi kita, bahwa masalah adalah bentuk sayangnya Tuhan bagi kita. Ketika sudut pandang berubah, maka saudara lihat ada respon yang benar terhadap suatu masalah. Ketika sudut pandang saya dan saudara diubahkan, maka ketika masalah datang, calling kita bukan ke yang lain, tapi sama Tuhan Yesus, sama firman Tuhan. Kayak orang Amerika, mereka kalau lagi ada masalah telepon apa? 911. Betul? Saudara kalau lagi ada masalah, telepon siapa? Dokter. Ya, itu Tuhan lihat dong. Saudara kalau lagi ada masalah, respon saudara telepon siapa? Telepon Tuhan dulu apa telepon orang-orang di sekitar saudara? Ya, ubah sudut pandang kalian. Kalian maaf. Kalau saya dan saudara lagi diizinkan Tuhan ada masalah, berarti Tuhan sayang sama kita. Yang berikutnya, perabot apa yang ada di ruang pengharapan atau ruang gagal? Terima kembali kalau ada anggota keluarga saudara yang sekali lagi melakukan kesalahan. Amin. Kan kita masih hidup di dunia, masih bisa salah lagi. Dalam hidup kadang-kadang kita melakukan dosa lagi. Udah bertobat, udah minta ampun, udah pemberesan, diulang lagi. Betul? Lemah lagi. Ada masalah datang, kembali lagi ke kebiasaan dulu. Apa yang harus kita lakukan? Terima lagi. Pak Jimmy, kalau Pak Jimmy misalnya datang lagi nih Pak ke bengkel ganti oli, dicemberutin apa disambut? Disambut kan? Silakan Pak, silakan. Padahal udah ganti oli 3 bulan
yang lalu. Enggak, datang lagi, gitu Pak. Disambut dengan baik. Bapak mau minum apa? Duduk dulu Pak. Aduh, nonton Netflix dulu ya Pak ya. Kami ganti olehnya. Saudara gitu enggak? Kalau ada kaum keluarga saudara, teman-teman saudara yang balik lagi melakukan kesalahan, nerima lagi enggak? Apa langsung you and me and ya, terima lagi ya. Kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang melakukan kesalahan, jadikan keluarga kita, gereja kita sebagai bukan showroom. Kalau showroom kan semua bagus ya. Tapi kalau bengkel kita mau berantem, itu kayak kita panci, Pak itu lagi, bersihin lagi, rusak lagi, dibersihin lagi, gosong lagi, dibersihin lagi. Jangan cuma tempel-tempel di luar, dalamnya hancur. Tapi kita harus di dalam sehat, di dalam bagus, saling memberi, saling menerima, saling menopang, ada masalah saling memaafkan, dan kasih Tuhan yang mengikat kita. Ya, jangan pernah menyerah. Kalau saudara, anak saya nakal terus kayak, jangan menyerah dengan keadaan itu. Kita harus punya semangat karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kalau anak-anak kita gagal lagi, kembali ke perabot pertama. Apa? Terima lagi. Ya. Ada Pak Polisi Om Deddy di depan. Pasti Daud menempat Triwira tadi dan 400 orang tadi. Daud berulang-ulang, kamu jangan gitu, balik lagi, kamu begini, melakukan lagi. Pasti Daud penuh dengan perjuangan untuk menempa, mendidik 400 orang tadi. Tidak mudah terpancing dengan masa lalu, tidak mudah tersinggung. Jadilah pribadi yang tangguh. Ayat terakhir kedua, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai apa? Perintis. Kalau saudara baca terjemahan aslinya itu forerunner, atau kalau saudara masih bingung dengan forerunner, forerider. Saudara sering dengar kata-kata itu forerider. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus adalah perintis untuk sebuah pengharapan. Jadi jangan pernah menyerah pada pengharapan, karena pengharapan tidak pernah menyerah sama saudara. Amin. Yesus adalah perintis pengharapan, forerunner atau forerider. Ya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan, dia saking asik kopi di Plaza Senayan, 5:30 dia baru lihat jam, 5:30. Padahal dia ada pelayanan jam 7 di Grogol. Tahu Jakarta, 5:30 hari Jumat. Itu yang kembali bisa cepat sampai daripada dari Plaza Senayan ke Grogol. Jadi dia telepon temannya, seorang polisi. Akhirnya dikirim forerider. Dalam waktu macet banget itu Jakarta. Tapi karena ada forerider, perintis, pembuka jalan, 20 menit dia nyampe in time ke Grogol. Sebelum on time. In time. On time itu jam 7 jam. Ini dia 20 menit sudah nyampe. Kenapa? Ada perintis, forerider. Saudara lihat, itu dia buka jalan, benar kan? Yang itu minggir, semacam apapun ketika ada terbuka. Nanti kalau saudara butuh forerider, kami siap pasukan kotak-kotak mengamankan hal ini ya. Yesus itu perintis loh. Semacam apapun jalan hidup saudara, kalau kita jadikan dia sebagai perintis, forerider, semua terbuka. Kalau perintis itu menghendaki. Ada jalan-jalan tertutup sekarang, pintu-pintu tertutup, minta sama forerider saudara.
Yesus Kristus. Dia yang mungkin kita lagi macet total. Aduh, kayaknya macet semua Tuhan. Gak ada jalan Tuhan. Pegangan sama dia. Pegangan sama Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jangan pernah menyerah pada pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah menyerah sama saudara. Dia selalu menunggu kita untuk pegangan sama tali pengharapan. Pegangan yang kuat ya saudara. Bangun ruang gagal. Di situ ada ruang pengharapan di rumah kita masing-masing. Dia sumber pengharapan akan memberkati saya dan saudara sampai selamanya. Ayat terakhir. Ini isi lagu yang akan kita nyanyikan sebentar. 1 Tawarin 17 ayat 27. 1 Tawarin 17 ayat 27. Baca sama-sama dengan iman ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kiranya supaya sebab diberkati untuk selama. Saya mau nambahkan imani ayat ini. Kalau Tuhan memberkati, berkenan memberkati keluarga saya dan saudara, maka untuk selama-lamanya saya dan saudara diberkati. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Pagi ini minta sama Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Ada berkat terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Ya. Terima mereka kalau mereka salah. Dampingi anak-anak kita, keluarga kita. Kalau mereka hidup dalam kesukaran, banyak hutang, sakit hati, dampingi, pimpin mereka, bimbing mereka, sampai mereka menjadi generasi yang tangguh, seperti Triwira tadi, tangguh menghadapi apapun. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Minta
tidak tahu. Kita mungkin mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Sudah ada jalan-jalan yang tertutup. Komunikasi kita seringkali tertutup dengan anak-anak kita. Tidak ada keterbukaan. Tapi pagi hari ini, ketika saudara membangun ruang gagal di dalam Tuhan, diubahkan menjadi ruang pengharapan. Kalau saudara bermasalah dengan keluarga, terima mereka apa adanya. Dampingi mereka. Tukar point of view mereka. Tukar sudut pandang mereka dengan sudut pandang kita. Terima kembali kalau mereka salah. Dan terus begitu. Ketika mereka dididik dengan keterbukaan, ada komunikasi yang baik. Persoalan apapun yang saudara dan saya alami dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, percaya kita punya perintis pengharapan yang luar biasa. Dia akan buka jalan dari jalan-jalan yang tertutup, jalan-jalan yang macet, ekonomi saudara yang macet, hubungan komunikasi saudara yang macet, persoalan saudara yang macet yang mungkin secara manusia tidak ada jalan keluar, tapi pagi hari ini dia adalah provider, perintis sebuah pengharapan. Masih ada harapan di dalam Yesus. Jangan pernah menyerah, karena pengharapan tidak pernah menyerah dalam hidup saya dan saudara. Percayalah. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua.
berkat pujian ini. Sebabnya tengah minggu KTM masih dibayar. Jam 6 sore di gereja hari Rabu dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore, dan hari Minggu hari Herdi Nawati dan Bapak Serianto bin Priyoto. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang dan kesehatan. Doakan selalu untuk bangsa Indonesia supaya semakin baik adanya kota Indramayu, kota Haudis yang mulai heboh dengan aneh-aneh, ya. Hati-hati, kita doakan terus jauhkan dari segala kejahatan. Hanya kita yang harus terus berdoa, karena kita tinggal di kota ini, ya. Jangan bosan-bosan. Doakan jemaat yang sakit, baik jasmani maupun rohani, ya. Karena semuanya ini harus dari Tuhan dan orang-orang itu dijamah oleh Tuhan. Ya, doakan juga untuk Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Terus masuk dalam keuangan gereja. Keuangan kas sekolah minggu ada 2.125.000, kas pemuda ada 848.000, kas diakonia ada 947.000, kas pembangunan ada 1.935.000. Kalau saldo kas Natal belum bertambah, ya. Ya masih kemarin dipakai. Terus kas wanita 2.031.000, dan anak salus ada 16.070.000. Saya baru membagikan jadi iman, ya, tadi sama ada uang masuk dari Desi Taringgan 1.100.000, dari Selamat 200. Ya, yang mau menabung silakan ke Ibu Sutina. Yang dana Lazarus tadi saya pas dijual. Si Doni katanya sakit sekali lambungnya, jadi minta izin pulang, atau Mama Hedis kayaknya ngomong, ya. Tadi Dan aku pulang dulu, ya. Ya udah, nggak apa-apa sih. Terus yang mau nabung Natalan silakan hubungi setiap bendahara. Terus lanjut. Ada pengumuman berikutnya, ya. Terima kasih.
kita gereja ya buat kalender. Nah, ini untuk tambahan uang Natal ya, benar ya panitia ya, untuk tambahan uang Natal. Jadi satu kalender ini berapa? 50 jadinya. Hah? 40 ya, jadinya 40. Satu kalender ini 40 ya. Hitung-hitung nambah untuk Natalan kita. Ini ada foto-foto jemaat ya, saya bagikan. Saya bukakan ya, saya bagikan. Tuh. Nah, tuh ya. Bagus-bagus Bapak Ibu. Ya. Ini kertasnya juga bagus loh, gak yang gelember-gelember, katanya apa sih, enak gitu. Kalau kan ada yang gelember-gelember, kena angin, pas angin aja terbang-terbang, ini mah kokoh tuh. Walaupun nanti disobek misalnya ya, kalau bisa mah disobek kalau di kamar gitu, soalnya ada fotonya kita. Ya, tuh, kelihatannya ini. Tuh, Ibu, ya. Ada semua foto-foto kita, ada gambar juga tentang Alkitab ya, tentang rohani. Kakak mau penasaran? Devi sampai mirip-mirip coba, nanti fotonya mirip. Nanti bisa ya menghubungi panitia ya untuk kalau mau ngambil sekarang 40.000 ya Bapak Ibu ya untuk membantu Natal kita ya. Ya. Demikian pengumuman dari saya. Nanti saya serahkan langsung.